Banjir adalah suatu fenomena alam berupa naiknya air sehingga menutupi permukaan tanah di wilayah tertentu. Banjir juga termasuk ke dalam siklus hidrologi, yaitu siklus air di permukaan bumi yang mengalir menuju laut. Melalui siklus hidrologi tersebut, dapat dipahami bahwa banyaknya kapasitas air di permukaan bumi dipengaruhi oleh penyerapan air ke dalam tanah dan juga curah hujan. Proses terjadinya banjir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara alamiah dan non-alamiah. Secara alamiah, banjir disebabkan oleh hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu di suatu daerah tangkapan. Sementara secara non-alamiah, banjir dapat terjadi dikarenakan ulah manusia. Proses terjadinya banjir secara alamiah adalah mulai dari turunnya hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi kemudian akan tertahan dan dikonsumsi oleh tumbuh-tumbuhan. Setelah itu, air akan masuk ke dalam tanah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian terjadinya proses penguapan dan air mulai keluar ke permukaan. Sementara itu, proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang tidak pada tempatnya akan menyebabkan aliran air tersumbat. Karena hal tersebut, air malah akan tertampung di tempat pembuangan itu. Seiring waktu akan semakin menguap tinggi kemudian keluar ke permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir. Setidaknya ada dua dampak bencana banjir, yaitu dampak premier dan dampak sekunder. Dampak premier yaitu kerusakan fisik seperti rusaknya jalan raya, jembatan, mobil, dan bangunan. Dampak sekunder yaitu penyakit, gagal panen, kurangnya persediaan air bersih dan pangan, dan lumpuhnya transportasi. Masa remaja merupakan masa-masa yang disibukkan oleh pembelajaran untuk mencari jati diri sendiri. Oleh karena itu, tidak heran jika remaja merupakan generasi yang sangat rentan dengan berbagai hal termasuk tindak kejahatan. Jika tidak dibina dengan benar, maka mereka akan mengalami yang namanya kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang sering terjadi baru-baru ini adalah tindak asusila yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat-tempat ibadah sekalipun. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab, terutama keluarga. Karena keluarga merupakan tempat dan lingkungan terdekat dari seorang anak. Di sana ia pertama kali mendapatkan yang namanya sosialisasi. Kurangnya perhatian orang tua dalam hal membimbing anaknya dapat menjadi faktor utama kenakalan remaja. Selain itu, lingkungan di sekitarnya juga dapat mempengaruhinya. Di samping itu, peran pihak pendidik atau sekolah juga sangat penting karena harus memberikan pendidikan seksual yang benar sejak dini. Apabila ketiga hal tersebut bisa bekerja sama dengan baik, maka seharusnya isu kenakalan remaja dapat teratasi.